Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlisa dari Ekonomi Syariah 3C. Baik, video kali ini untuk memenuhi mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan sebuah entitas bisnis atau perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Sementara tanggung jawab sosial merupakan wujud kepedulian suatu entitas pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya, di mana ia berada. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis, yaitu adanya kesadaran perusahaan bahwa keputusan bisnisnya dapat mempengaruhi masyarakat. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah wujud kepedulian suatu usaha pada masyarakatnya dan lingkungan di sekitar dimanapun usaha tersebut berada. Arti yang lebih luas dari istilah ini adalah tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditor. Adapun tanggung jawab sosial perusahaan meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap konsumen, kedua, tanggung jawab terhadap karyawan, yang ketiga, tanggung jawab terhadap kreditor, yang keempat, tanggung jawab sosial terhadap pemegang saham, yang kelima, tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, keenam, tanggung jawab sosial kepada komoditas. Kemudian, materi yang kedua yaitu etika bisnis dan pemelihara lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan dengan lingkungan. Dengan kata lain, bisnis merupakan kegiatan pengelola sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak terlepas dari adanya faktor-faktor lingkungan yang mendukung maupun yang menghambat atas tujuan yang ia capai bisnis. Di lain pihak, lingkungan bisnis merupakan seluruh karakter dan faktor yang dapat mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak terhadap bisnis. Sebaliknya, bisnis dapat secara langsung maupun tidak dapat mempengaruhi atau menciptakan pengaruh terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, interaksi antara bisnis dan lingkungannya atau sebaliknya menjadi tema pencematan yang cukup penting dan sangat urgen bagi kegiatan bisnis terhadap masyarakat, sehingga eksistensi bisnis layak diterima dan memberikan pengaruh tertentu yang positif atau negatif terhadap lingkungannya. Secara umum, lingkungan bisnis dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Persoalan lingkungan hidup atau hubungan dan ketertarikan antara manusia dan alam dan pengaruh tindakan manusia terhadap kerusakan alam baru mulai disadari pada abad ke-20 bersama dengan pesatnya pertumbuhan bisnis modern dan dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesadaran ini muncul setelah ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi global yang ditulang punggungi oleh perusahaan-perusahaan raksasa berskala global telah mengancam eksistensi bumi terhadap beberapa prinsip etika lingkungan, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam, kedua, prinsip tanggung jawab, ketiga, prinsip solidaritas, keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian, kelima, prinsip no harm, enam, prinsip keadilan, ketujuh, prinsip demokrasi, yang kedelapan, prinsip integritas moral. Kemudian materi yang ketiga yaitu implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam. Implementasi etika bisnis Islam dalam masyarakat Islam atau moral dalam Islam merupakan hasil dari keimanan, keislaman, dan ketakwaan seorang manusia yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyunya memang tidak hanya terkait peribadatan secara ritual saja, tetapi juga terkait dengan perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia dan lingkungan sebagai suatu bentuk implementasi dari kesalehan sosial dari umat Islam. Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntutan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan.
individu atau lembaga, kelompok, dan masyarakat dalam interaksi hidup kegiatan dan konteks bermasyarakat maupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segi cara bersaing. Pebisnis adalah bagian dari muamalah karena bisnis tidak lepas dari hukum-hukum yang mengatur muamalah. Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pesaing. Rasulullah SAW memberikan contoh berbagai pesaing dengan baik ketika berdagang. Rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Dalam berbisnis, harus selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada pebisnisnya, namun tidak menghalalkan segala cara dalam berhubungan dengan rekan bisnis. Setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum yang terkandung dalam Islam. Selain itu, dalam ajaran Islam terdapat aturan-aturan dan falsafah yang tegak di atas asas persaudaraan antara manusia dan menganggap mereka semua sebagai satu keluarga. Kemudian materi yang kelima yaitu transaksi bisnis dengan alat komunikasi modern. Perkembangan dalam transaksi bisnis modern tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Bahkan, seiring dengan perkembangan teknologi itu ternyata mampu mendorong semakin berkembangnya ekonomi modern sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang semakin kompleks menuntut adanya sebuah cara cepat, tepat, aman, dan tentu juga halal untuk mempermudah dalam transaksi bisnis. Dan salah satu hasil dari pemanfaatan tersebut adalah melalui sebuah alat transaksi, yakni kartu kredit. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli via internet, sama halnya dengan transaksi jual-beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak yang terkait. Walaupun dalam jual-beli secara internet, ini pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet. Ijab kabul biasanya dilakukan via SMS dan mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pihak-pihak dalam jual beli secara internet masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual dan pelaku usaha merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan oleh pembeli dan konsumen. Pertanyaan kehendak secara lisan, di mana para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini sangat jelas bentuk ijab kabul yang dilakukan oleh para pihak. Pernyataan kehendak melalui ucapan itu harus jelas maksudnya dan tegas isinya. Ijab kabul dapat dilakukan secara langsung dan dapat juga dilakukan secara tidak berhadapan langsung melalui telepon misalnya. Sedangkan pernyataan akad melalui tulisan selain melalui perkataan lisan, akad juga dilakukan melalui tulisan dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak tulisan maupun fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat dan akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum tersebut. Dalam hal tidak satu tempat ini, akad dapat dilaksanakan melalui tulisan dan mengirimkan utusan. Dalam hal yang terdapat kaidah fikih, tulisan bagi orang yang hadir sepadan dengan pembicaraan lisan orang yang hadir. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.